Mengapa ya premanisme begitu marak di Jakarta? Untuk membahasnya telah bergabung kriminolog UI Thomas Sunario. Selamat malam Pak Thomas, ini premanisme di Jakarta semakin berani hingga membawa pistol bahkan senjata laras panjang. Mengapa mereka begitu berani Pak? Selamat malam Mbak Laura. Premanisme di ibu kota ini memang berkembang dan sudah mengalami proses sejarah yang panjang ya. Sejak ibu kota kita menjadi kota metropolitan ya. Berbagai kelompok premanisme ini berkembang ya. Bisa ada dari yang sifatnya jalanan, tempat kerja, di lingkungan rumah kan. Juga debt collector ya. Nah, bukan hanya debt collector, tapi juga banyak mereka yang menggunakan jasa-jasa kelompok ini. Tapi sayangnya dalam melakukan jasa, ya, itu mereka menggunakan tingkah laku yang merugikan masyarakat, ya, terutama menggunakan kekerasan, intimidasi, ya, pemerasan, bahkan juga seringkali mengakibatkan korban jiwa, ya. Dan ini sangat meresahkan kepada masyarakat dan menimbulkan rasa takut kepada masyarakat. Nah, premanisme sekarang berkembang ya, bukan hanya dengan tangan kosong atau senjata tajam, tapi sudah dengan senjata api ya, karena senjata api itu sekarang banyak dijual ya, dan bisa dibuat dengan rakitan. Nah ini saya kira juga kalau yang dimaksud dengan yang digunakan oleh orang-orang tertentu ya, perusahaan dan sebagainya, debt collector misalnya tadi kita bicarakan, mereka kan tentunya ada semacam upah ya, atau gaji dan tambahan-tambahan yang lain. Kalau itu berhasil, ya. Jadi untuk mencapai tujuan itu mereka menggunakan cara-cara yang dia pakai dengan kekerasan, intimidasi dan sebagainya. Nah, kehidupan di Jakarta memang sedemikian kompleks ya, sehingga masyarakat kita sekarang cenderung bersaing untuk mengejar keuntungan materi. Baik, tentunya hal ini juga menjadi teror bagi penduduk Jakarta yang sangat meresahkan Pak. Kemudian bagaimana cara menekan premanisme ini agar tidak terus bertumbuh di Jakarta? Nah, itu kan masalahnya sangat kompleks ya. Tentunya juga dari pemerintah sendiri ya. Di dalam sejarah ya, memang sejak Orde Baru itu ada beberapa tempat perniagaan atau tempat bisnis tertentu ya, misalnya Tanah Abang ya, Tanjung Priok, Jatinegara dan lain-lain. Itu dikuasai oleh aparat-aparat tertentu ya. Misalnya kadang-kadang waktu itu ya, ada yang mengatakan, oh di sini dikuasai oleh Jenderal A, nah yang ini blackingnya Jenderal B dan sebagainya. Nah ini kemudian menimbulkan preman-preman di sekitar itu, tentunya ada semacam bagi hasil ya dengan pendukung-pendukungnya. Nah, sejarah ini ya, sejarah pewarisan budaya semacam ini itu berkembang terus sampai sekarang ya. Dan kadang-kadang mereka itu merasa terlindungi ya. Meskipun kadang-kadang sekarang ini dengan apa yang disebut dengan ormas lah gitu ya, tentunya ormas punya tujuan yang baik pada intinya. Nah, tapi sayangnya juga mereka itu didandanin ya, apa katakanlah itu dengan pakaian seperti militer ya, pakai baret dan sebagainya. Nah, ini yang menimbulkan ya, rasa semangat kol. Jadi kalau ada benturan ya dengan sesama preman ya, itu mereka bisa terjadi semacam pertempuran ya, tanda petik para preman. Juga kepada masyarakat, mereka merasa semacam punya teman ya, ya. Jadi kalau ada apa-apa temannya juga punya semangat untuk membantu.
Nah ini yang perlu juga pada masyarakat bahwa mereka perlu Baik, kesadaran bahwa katakanlah lawatlah itu preman ya, dan ini tentunya dengan semacam pembicaraan di antara RT RW ya, eh, baik, terima kesadaran kasih. lingkungan bahwa jangan didiamkan preman itu. Nah ini saya kira Baik, demikian. terima Jadi kasih atas peran informasi Anda, Bapak Thomas Sundaryo. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kabar Utama.